Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Alam Sasibuan, NIM 0204212086 dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya, lebih tepatnya makalah, untuk memenuhi UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Sampah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Sampah ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi UAS mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi saya sendiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Terlepas dari semua itu, saya menyadari bahwa sepenuhnya masih ada kekurangan baik dalam segi susunan kalimat dan tata bahasanya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan agar saya dapat menjadi lebih baik lagi dalam membuat sebuah makalah. Baik, di sini saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian sampah. Sampah merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan hidup manusia. Sampah merupakan material sisa hasil dari aktivitas yang tidak terpakai lagi sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Sampah dapat dikatakan apabila sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses dan penggunaannya berakhir. Adapun material sisa yang dimaksud tersebut adalah sesuatu yang berasal dari manusia, hewan, ataupun dari tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Sampah pada umumnya berupa barang yang dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng minuman, dedaunan, kertas plastik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu jenis sampah. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Jenis sampah berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, sampah industri. Sampah ini industri yang berasal dari sebuah daerah industri yang terdiri dari sampah umum dan limbah berbahaya cair maupun padat. Yang kedua, sampah konsumsi. Sampah konsumsi ialah sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang maupun makanan seperti pembungkus makanan dan sisa makanan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sampah manusia. Adapun yang dimaksud dengan sampah manusia ini adalah sampah hasil dari pencernaan manusia seperti kotoran manusia, air kencing atau urin, feses dan lain sebagainya. Yang keempat adalah sampah nuklir. Sampah nuklir merupakan sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Dan yang terakhir adalah sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan dari lingkungan atau hutan alami dan melalui proses terulang alami, seperti ranting pepohonan yang jatuh ke tanah kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa sayuran, bekas makanan yang tidak dikonsumsi lagi, daun kering, dan lain sebagainya. Sampah organik ini dapat bermanfaat dikarenakan sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos. Dan yang kedua adalah sampah anorganik. Ini sampah anorganik ini merupakan kebalikan dari sampah organik. Yang di sampah anorganik ini tidak mudah membusuk, antara lain seperti plastik, gelas minuman, wadah, kertas, dan lain sebagainya. Sampah ini dapat dijual sebab sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi produk baru. Sampah anorganik juga dapat digunakan untuk membuat sebuah kerajinan tangan seperti membuat hiasan dari plastik dan gelas minuman. Dan yang ketiga adalah sampah beracun. Sampah ini berasal dari limbah rumah sakit, limbah pabrik, atau lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang termasuk sampah beracun ialah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sampah beracun ini memiliki ciri lain, yakni sampah yang belum dapat diolah dengan cara teknologi dan timbul secara periodik. Selanjutnya adalah sampah berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah sampah padat. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia seperti urin dan sampah cair.
Sampah padat ini dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah sampah cair. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah, seperti limbah hitam dan limbah rumah tangga. Dan materi yang selanjutnya adalah pengaruh sampah di lingkungan masyarakat. Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada di sekitarnya, di mana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai bintang seperti lalat dan anjing yang dapat menimbulkan penyakit. Dan materi yang berikutnya adalah dampak sampah di lingkungan masyarakat. Adapun dampak sampah di lingkungan masyarakat adalah: 1. Pencemaran udara, yang kedua pencemaran tanah, dan yang ketiga gangguan estetika. Dan masuklah ke materi yang terakhir, yaitu upaya penanggulangan sampah. Penanggulangan sampah adalah pengangkutan, pendaur ulangan, pengumpulan, atau pembuangan sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Dan pada umumnya, penanggulangan sampah dikelola untuk mengurangi dampak sampah tersebut terhadap kesehatan, lingkungan, atau keindahan. Penanggulangan sampah dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Penanggulangan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif, dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zatnya. Berikut upaya-upaya penanggulangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, melakukan metode pembuangan dan penimbunan. Yang kedua, melakukan metode daur ulang. Dan yang ketiga, melakukan metode penghindaran dan pengurangan sampah. Dan selanjutnya masuklah kesimpulan dari makalah ini. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah: sampah merupakan sisa-sisa material yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses yang dilakukan oleh manusia. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada yang namanya sampah, yang ada hanya produk-produk yang mati. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, yaitu padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Solusi yang diterapkan dalam hal sistem penanganan sampah sangat memerlukan dukungan dan komitmen dari pemerintah setempat. Tanpa kedua hal tersebut, sistem penanganan sampah tidak akan lagi berkesinambungan. Dan masuklah ke saran. Adapun saran dari makalah ini adalah tentang cara pengelolaan sampah yang paling sederhana, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran mulai dari diri kita sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah, khususnya bagi warga sekitar. Selain dari itu, diperlukan juga kontrol sosial dari RT RW setempat, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat jalan cendana itu sendiri, untuk lebih bisa menghargai lingkungan, yaitu dengan tidak membuang sampah ke lapangan kosong atau lingkungan sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, saya berharap semoga makalah sampah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca pada umumnya dan tentunya bagi saya sendiri. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.